Wih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana, sehat? wabarakatuh. Insyaallah. Sehat. Alhamdulillah, Waduh. sehat. Udah Waduh. ini aja nih. Iya, pesan dulu dong, pesan dulu. Oke. Mantap. Waduh. Kita pesen dulu. Mbak, pesen black currant satu. Ya. Insyaallah, dari mana? Dari tempat klien tadi. Luar biasa bisnisnya nih. Gak ngajak-ngajak nih kayaknya nih. Nengok doang, balik. Insyaallah. Den, ini nih kan bentar lagi Ramadan, Den. Nah, tadi mau tanya-tanya nih, ente kan mantep lah itu sirahnya nih. Astagfirullah, enggak juga sih, biasa aja. Nih, jadi kan Ramadan kita tahu bulan paling istimewa lah, ya, di antara bulan yang lain gitu ya. Terus banyak keistimewaan gitu ya. Iya. Ya. Oke Mbak, terima kasih banyak ya Mbak. Insyaallah. Anget-anget. Luar biasa nih. Kalau ada pisang goreng enak nih. Iya. Mau dipesan? Ntar ini dulu kita Oke. habisin. Oke, jadi Ramadan tuh ternyata yang aneh baca Den, ada 3 peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan. Mungkin kebanyakan orang juga belum tahu nih, dan siapa tuh Sobat Hamim juga belum tahu. Ya. Kita boleh discuss lah, kita sharing ke Sobat Hamim. Jadi yang pertama, peristiwa penting apa tuh? Perang Badar. Perang Badar tuh yang aneh kan perang pertama ya, benar? Yes. Perang pertama yang jumlahnya itu pasukan muslimin jauh lebih sedikit. Dan yang aneh tahu justru perang Badar itu perang yang nggak disetting buat perang. Yes. Ya. Itu peristiwa penting pertama dan terjadi di bulan puasa. Perang-perang kita aja kerja kadang capek kan. Nah, ini perang Badar terjadi di bulan puasa tuh. Yang kedua, selain perang Badar itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Nuzulul Quran, Nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran. Bulan di mana di dalamnya terjadi penurunan Al-Quran, turunnya Al-Quran 17 Ramadan. Yang ketiga, apa namanya? Selain Nuzulul Quran, Fatuh Mekah. Bebasan Fatuh Mekah. Yes. Nah, ente pernah dengar nggak tuh 3 peristiwa penting itu? Ini mau nanya-nanya nih. Iya. Perang Badar dulu deh. Perang Badar gimana perang Badar? Perang Sambil Badar. minum nih. Siap. Luar biasa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Perang Badar. Mengenai perang Badar ya. Itu memang betul. Dia tidak tersetting untuk perang sebetulnya. Itu berawal dari ketika Nabi mau mencegat kabilah dagang Quraisy dari Syam. Nah, waktu itu kabilah dagang yang mimpin namanya Abu Sufyan. Nah, waktu Nabi udah masuk Islam tuh? Waktu itu belum ya? Belum masuk Islam. Karena dia nanti masuk Islamnya pas Fathul Mekah tuh. Gitu. Ada korelasinya. Iya. Mantap. Nah, ketika itu Nabi mengajak siapa yang udah siap, ayo berangkat. Kalau yang belum siap nggak apa-apa, karena memang ini bukan perintah perang dirasa. Memang niatnya hanya sekedar untuk mencegat kabilah dagang. Nah, sampai sini kita harus pahamin dulu kenapa. Mencegat kabilah dagang itu maksudnya? Kenapa kok Nabi mau mencegat kabilah dagang orang-orang Quraisy? Emang ada apa? Pahamin dulu bahwa ketika Nabi dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, itu banyak harta yang ditinggal di Mekah. Dan itu dipakai sama orang-orang Mekah. Sehingga ini ketika mencegat kabilah dagang sebetulnya ingin mengambil kembali harta milik para sahabat yang tertinggal di Mekah. Gitu. Jadi bukan mau maling, bukan. Harus paham dulu. Kemudian ketika dalam perjalanannya itu Rasul kemudian mencari tempat di mana ada sumur sebagai tempat di mana kalau pasukan haus ada tempat minum. Nah, ini artinya dalam persiapan seorang muslim materi juga penting. Bagaimanapun ya. Jangan kita kemudian langsung mengatakan ayo takwa udah ada Allah berangkat aja, tapi nggak ninggalin persiapan materi. Nah, ini kacau. Itu harus tetap ada prepare materi. Rasul pun dalam perjalanan itu tetap memperhatikan tempat di mana pasukan bisa nyaman, kemudian tidak ada yang kehausan. Nah, maka dipilih satu tempat yang ada sumur di situ, ya kan? Lalu bagaimana itu perang bisa terjadi, ya kan?
Ternyata penyebabnya adalah adanya berita bohong yang dibawakan oleh kabilah dari Quraisy. Wah, hoax nih. Nah, waduh, zaman dulu ada hoax juga. Memang ada. Padahal pada saat itu rombongan kabilah dagang Quraisy itu sudah melewati tempat Badar. Sudah melewati tempat Badar. Iya, rombongan Abu Sufyan sudah melewati tempat itu dan tidak terjadi kontak fisik apa-apa. Nah, sayangnya seseorang yang bernama Damdam bin Amr ini menyebarkan berita hoax ke Mekah. Ketika dia datang membawa onta, sebelum sampai kota Mekah, dia sembelih tuh ontanya. Kemudian darahnya cipratin seolah-olah ada kesan begitu dramatis. Wah, gitu. Diteriakan lah terjadi perang, umat Islam mancing nih. Wah. Oh gitu. Maka pada saat itu Abu Jahal dan beberapa kepala Quraisy mereka sepakat mau berangkat kecuali satu, namanya Umayyah bin Khalaf. Apa tuh? Nah, Umayyah bin Khalaf ini dia salah satu kepala suku Quraisy juga, tapi dia nggak mau berangkat. Kenapa? Karena dia pernah berhadapan sama Nabi. Lalu Nabi mengatakan bahwa ketahuilah Umayyah bahwa aku yang akan membunuhmu nanti. Rasul bilang gitu. Nah, meskipun Umayyah ini bukan seorang Muslim, tapi dia percaya omongan Nabi. Itu artinya orang-orang kafir Quraisy pun dalam hati kecilnya membenarkan Muhammad adalah seorang Nabi. Itu punya sifat siddiq. Nah, memang seperti itu. Nah, dari situlah dia nggak ikut akhirnya karena takut. Awalnya nggak mau ikut. Tapi ada sosok yang bisa mempengaruhi dia pada akhirnya ikut. Siapa dia? Abu Jahal lagi. Ini memang kepalanya. Makanya nanti ketika selesai perang Badar, Rasulullah itu begitu diberikan kabar bahwa Abu Jahal tewas, sujud syukur. Karena saking Rasul mengatakan alhamdulillah telah meninggal Fir'aun umat ini. Wah, sampai digelarin begitu. Loh, iya. Karena memang Abu Jahal ini kecerdasannya dia ini begitu cerdas untuk menjatuhkan harkat derajat bahkan sampai sosok Nabi Muhammad hilang dari muka bumi. Ya. Walaupun tetap Allah melindungi Rasulullah dari itu semua, ya kan? Nah, itulah makanya Abu Jahal. Nah, sebelum bahas lebih lanjut nih, sorry nih. Tadi kan si Damdam itu yang nyebarin hoax ya. Tujuannya apa sebenarnya dia kayak gitu? Supaya mengadu domba gitu. Nah, jelas supaya mengadu domba dan sekaligus kalau seandainya nanti kekuatan orang kafir itu menang dalam peperangan, itu kan akan menjadi sebab nama orang-orang Quraisy terangkat, nama umat Islam jatuh. Nah, seperti itu. Tapi ternyata kenyataannya kebalik. Yang jatuh namanya bangsa kafir Quraisy. Jadi sebelum akhirnya perang itu pecah, mulai dari hoax itu bergulir sampai perang itu pecah berapa hari itu? Hari tidak begitu disebut oleh orang-orang para ahli sejarawan, tidak menyebut itu, tapi yang jelas setelah disampaikan semuanya terjadi di bulan Ramadan lah ya. Iya, kemudian Abu Jahal dengan para komplotannya semua membawa pasukan, termasuk Umayyah pada akhirnya ikut. Karena dipanas-panasin sama Abu Jahal. Nah, ini doyan manas-manasin orang akhirnya. Manas-manasin ujungnya kebeli ya kan ya. Akhirnya berangkat. Memang tuh. Kalau yang abu-abu itu doyan manas-manasin ya. Gitu, luar biasa. Nah, pada akhirnya sampailah kemudian di Bukit Badr, makanya dinamakan perang Badr. Iya benar. Ya kan? Iya. Dan pada saat itu pasukan yang dibawa 1.000 orang kafir Quraisy. Ya kan? Sedangkan pasukan umat Muslim hanya 314. 314 ya. Bayangkan pada saat itu tidak ada niat untuk perang. Persiapan perang yang sangat kurang. Ya kan? Menghadapi jumlah musuh 1:3. Waduh. Ya kan? 300 lawan 1.000. Udah sepertiganya persiapannya kurang. Persiapan kurang, emang nggak ada niat perang. Lalu bagaimana sudah terjebak begini? Bahkan rasa kepanikan itu pun ditunjukkan oleh seorang sahabat Nabi, Sa'ad bin Mu'adz. Dia yang meminta pada Rasul, ya Rasul, kau di belakang saja. Nanti kalau kami terdesak mau kalah, unta saya cepat lari, bawa lari. Gitu ya? Supaya kalaupun kami mati, Islam tak mati. Itu seperti itu. Nah, dan saat itu apa namanya
umat muslim udah mulai banyak atau gimana tuh, Den? Pada saat itu kekuatan umat Islam dikatakan banyak, tetapi masih bertumpu pada satu kota di Madinah. Di Madinah, Karena kan itu pada saat itu masih awal-awal tahun kedua Hijriah, baru-baru hijrah. Ya kan, belum meluasnya setelah perang Bani Quraidah, setelah pembebasan sukunya Juwairiyah, kemudian sampai perang Khaybar itu baru sudah luas sekali. Nah ini pada saat ini masih dalam bertumpu di kota Madinah, ya kan. Nah sehingga pada saat itu meskipun jumlah umat Islam banyak, tapi masih bertumpu di satu kota. Makanya nanti ketika perang Khandaq itu kan merupakan saat-saat di mana umat Islam sangat terdesak. Satu kota melawan 10.000 dari sekian banyak kabilah. Sangat terdesak. Nah, seperti itu. Dan endingnya mungkin sobat Hamim yang lain udah tahu lah ya. Yes. Alhamdulillah di perang Badar kita mengalami kemenangan, gitu. Yes. Walaupun sepertiga pasukan muslimin jauh lebih sedikit ya. Gitu. Cuman ibrahnya apa ya? Peristiwa sepenting itu dan seberat itu terjadi di bulan Ramadan. Ya. Yang pertama Allah firmankan bahwa kamin fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biiznillah. Berapa banyak jumlah yang sedikit mengalahkan jumlah yang banyak karena izin Allah. Karena izin Allah. Karena izin Allah. Artinya sesuatu jumlah yang sedikit bukan menjadi tolak ukur kemenangan, tetapi kalau sudah izin Allah itu datang, maka kemenangan itu akan dicapai. Meskipun jumlahnya 1:3. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, persiapan yang begitu mendadak rela dilakukan oleh para sahabat demi terjaganya agama ini. Demi terjaganya agama ini. Maka kita sebagai umatnya Nabi pun juga harus lakukan seperti itu. Bagaimana apa yang bisa kita kerahkan, apa yang bisa kita korbankan untuk menghidupkan agama ini yang telah diperjuangkan mati-matian oleh para nabi dan sahabat. Ya kan? Nah, kitalah para pewarisnya lanjutkan itu. Seperti itu. Itu kurang lebih dari sekian banyak ibrah. Luar biasa. Ini baru perang Badar. Oke, kita lanjut yang dua lagi. Kita pindah tempat deh. Boleh. Oke. Kita pindah tempat dulu. Sahabat Hamim TV, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga komen serta share video ini ke teman, sahabat, dan keluarga. Semoga bermanfaat.